kamu bisa perbaiki mobil listrik ini, akan kubuat kamu gemetar setiap malam dan kuberikan 100 juta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayangkan, di tengah panasnya siang kota, sebuah mobil listrik mahal mogok di pinggir jalan. Asap tipis mengepul, orang-orang menonton, dan seorang wanita kaya di kursi roda menunjuk wajah seorang montir desa dengan amarah yang tak terbendung. Di hadapan semua orang, ia melemparkan tantangan yang dianggap hinaan, 100 juta dan janji pernikahan jika mobil itu bisa hidup kembali malam itu. Ternyata, sahabat semuanya, sebelum kita mulai cerita ini, tuliskan dulu di kolom komentar, dari kota mana kalian menonton. Semoga yang like dan subscribe channel ini dimudahkan segala urusannya, dilapangkan rezekinya, disehatkan badannya, dan dikabulkan semua hajat dunia akhirat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Siang itu panasnya seperti disengaja untuk menguji kesabaran siapapun yang terjebak di jalan raya. Aspal memantulkan cahaya menyilaukan, klakson bersahutan, dan orang-orang mulai kehilangan senyum. Di tengah kemacetan itulah sebuah mobil listrik berwarna mencolok berhenti mendadak. Kap mesinnya terbuka, asap tipis keluar pelan, seolah mengejek teknologi mahal yang kini tak berdaya. Di samping mobil itu duduk seorang wanita bernama Dewi. Wajahnya cantik, kulitnya terawat, rambutnya hitam panjang tersisir rapi. Namun sorot matanya penuh amarah. Ia duduk di kursi roda, tangannya mengepal, rahangnya mengeras menahan sakit yang tak pernah benar-benar pergi dari tubuhnya. Setiap detik berlalu membuat emosinya semakin rapuh. Orang-orang mulai berkerumun. Ada yang memotret, ada yang berbisik, ada yang sekadar menonton dengan rasa ingin tahu. Tidak ada yang berani mendekat terlalu lama karena aura Dewi terasa tajam. Ia baru saja bertengkar dengan sopir pribadinya yang memilih pergi setelah tak mampu memperbaiki mobil itu. Tak lama kemudian, dari seberang jalan, seorang pria berjalan mendekat sambil membawa kunci pas besar dan botol plastik bekas air mineral. Bajunya kusam, sobek di bagian bahu, wajahnya legam oleh minyak dan debu. Namanya Rudi, montir desa yang bengkel kecilnya berdiri di pinggir sawah, jauh dari kemewahan kota. Rudi berhenti beberapa langkah dari mobil. Ia tidak langsung bicara. Matanya meneliti kondisi mesin dengan hati-hati. Ada keraguan, bukan karena tidak mampu, melainkan karena tahu dirinya tidak berada di tempat yang ramah bagi orang sepertinya. Tanpa menoleh, Dewi langsung menyadari kehadirannya. "Kamu mau apa?" ucapnya tajam. Rudi menelan ludah. "Saya montir, kalau boleh saya coba lihat mobilnya." Dewi tertawa pendek, pahit. Ia memutar kursi rodanya menghadap Rudi dan menatapnya dari ujung kepala sampai kaki. Tatapan itu bukan sekadar menilai, melainkan merendahkan. "Kamu," katanya sambil menunjuk wajah Rudi. "Dengan baju kayak gitu mau pegang mobil listrik puluhan miliar?" Orang-orang mulai berbisik. Ada yang tersenyum sinis, ada yang merasa kasihan. Rudi tetap diam. Tangannya menggenggam kunci pas sedikit lebih erat. "Saya cuma mau bantu," ucap Rudi pelan. Dewi menghela napas kasar. Rasa sakit di tubuhnya seperti menemukan jalan keluar lewat kemarahan. "Kalau kamu bisa hidupkan mobil ini sebelum malam, aku kasih kamu 100 juta. Bahkan akan aku nikahi sekalian." Kalimat itu jatuh seperti cambuk. Kerumunan terdiam, lalu meledak dalam tawa tertahan. Ada yang menggeleng tidak percaya. Ada yang menganggap itu lelucon paling kejam hari itu. Rudi tidak ikut tertawa. Wajahnya justru semakin tenang. Ia menatap Dewi bukan sebagai wanita kaya atau pengguna kursi roda, tetapi sebagai manusia yang sedang terluka. "Kalau saya gagal?" tanya Rudi lirih. Dewi menyeringai. "Kamu pulang bawa malu." Rudi mengangguk pelan. Ia meletakkan botol plastik di tanah dan melangkah mendekat ke mesin. Tidak ada janji yang ia pikirkan. Tidak ada uang yang ia bayangkan.
Hanya ada satu perasaan yang menggerakkan tangannya, rasa iba pada seseorang yang menyembunyikan kesepian di balik kemarahan. Di balik kerumunan itu, Dewi menatap punggung Rudi. Untuk sesaat, amarahnya mereda. Namun luka lama di dadanya kembali berdenyut, mengingatkannya bahwa ia tidak pernah percaya pada kebaikan siapapun. Dan tanpa ia sadari, sejak detik itu, hidup mereka berdua mulai bergerak menuju arah yang tak pernah ia rencanakan. Rudi berdiri di depan mesin mobil listrik itu seperti seseorang yang sedang menghadapi ujian hidupnya sendiri. Kabel-kabel tersusun rapi namun rumit. Layar indikator mati total dan sistem pengaman tampak terkunci. Ia menghela napas pelan, lalu mulai membuka penutup dengan hati-hati, seolah menyentuh sesuatu yang rapuh. Kerumunan semakin rapat. Beberapa orang mulai bersuara, sebagian menyarankan Rudi berhenti sebelum mempermalukan diri sendiri. Ada pula yang berbisik bahwa Dewi hanya sedang melampiaskan sakitnya pada orang yang salah. Namun tidak satu pun suara itu menggoyahkan Rudi. Dewi menyandarkan punggungnya di kursi roda. Matanya mengikuti setiap gerakan tangan Rudi, namun wajahnya tetap dingin. Tantangan yang ia lontarkan tadi mulai terasa berat di dadanya. Awalnya itu hanya kalimat spontan, lahir dari amarah dan rasa frustasi. Kini, melihat Rudi bekerja dengan sungguh-sungguh, Dewi merasakan sesuatu yang asing, ketidaknyamanan yang perlahan merayap. "Jangan sok pintar," ucap Dewi keras, memecah keheningan. "Kalau rusak, kamu yang ganti." Rudi menoleh sebentar. Tidak ada amarah di matanya. "Saya tanggung jawab." Jawaban itu sederhana, namun membuat beberapa orang terdiam. Dewi menahan napas. Ia tidak menyangka akan mendengar kalimat seperti itu dari pria yang baru saja ia hina. Waktu berjalan. Matahari mulai condong, panasnya sedikit mereda, namun tekanan justru semakin berat. Keluarga Dewi mulai berdatangan setelah mendapat kabar. Seorang wanita paruh baya turun dari mobil mewah dengan wajah masam. Itu ibunya. Di belakangnya, dua pria berjas rapi berdiri dengan sorot mata merendahkan. "Siapa orang ini?" tanya sang ibu sambil menunjuk Rudi tanpa sopan. "Montir," jawab Dewi singkat. "Montir kampung," sambung salah satu pria dengan tawa kecil. "Kamu serius biarkan dia sentuh mobilmu?" Dewi terdiam. Amarahnya kembali naik, namun kali ini bercampur rasa malu. Ia tahu keluarganya selalu menganggap dirinya beban sejak ia duduk di kursi roda. Sekarang, di depan mereka, ia terlihat semakin lemah. Rudi mendengar semuanya. Tangannya sempat berhenti, namun hanya sesaat. Ia menunduk, berdoa dalam hati kepada Allah, lalu kembali bekerja. Ia mengingat bengkel kecilnya, ayahnya yang dulu mengajarinya memperbaiki mesin dengan sabar, dan ibunya yang selalu berkata bahwa rezeki datang dari niat yang lurus. Sore menjelang petang, langit mulai berubah warna. Beberapa orang pergi karena menganggap usaha itu sia-sia. Dewi mulai gelisah. Janji 100 juta dan pernikahan itu kini terasa seperti jebakan bagi dirinya sendiri. "Sudah cukup," ucap Dewi dengan nada lebih pelan. "Hentikan saja." Rudi menggeleng. "Belum selesai." Nada suaranya tegas, bukan menantang, melainkan yakin. Dewi menatapnya lama. Untuk pertama kalinya, ia melihat Rudi bukan sebagai montir miskin, melainkan sebagai lelaki yang memegang kata-katanya. Di saat itulah Dewi mulai berharap, bukan agar mobil itu hidup, tetapi agar Rudi gagal. Karena jika berhasil, ia tahu hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Dan harapan itu perlahan berubah menjadi ketakutan yang tak mampu ia ucapkan. Langit mulai berubah warna ketika kebanyakan orang memilih pulang. Jalan raya yang tadi riuh perlahan kembali normal, menyisakan beberapa kendaraan yang melintas tanpa peduli. Namun Rudi masih di sana. Duduk bersila di depan mesin mobil listrik itu, tangannya kotor oleh debu dan minyak. Matanya merah karena lelah, tetapi punggungnya tetap tegak. Dewi memperhatikan dari kejauhan. Kursi rodanya kini sedikit menjauh dari kerumunan yang tersisa.
Ia mulai merasa dingin, bukan karena angin sore, tetapi karena rasa tidak nyaman yang mengendap di dada. Ada sesuatu pada diri Rudy yang tidak ia pahami. Lelaki itu seharusnya sudah pergi sejak lama, menyerah, atau setidaknya marah. Namun ia memilih bertahan. Ibunya mendekat lagi. "Dewi, hentikan ini. Kamu mempermalukan diri sendiri. Apa kata orang kalau sampai tersebar kamu menantang montir miskin menikahimu?" Dewi memejamkan mata sesaat. Kata-kata itu seperti pisau yang sudah sering ia rasakan. Sejak duduk di kursi roda, hidupnya tak lagi tentang keinginannya, melainkan tentang bagaimana keluarga menilai dirinya. Lemah, tidak sempurna, beban. "Biarkan saja, Bu," jawab Dewi datar. Ibunya mendengus, lalu menatap Rudy dengan jijik. "Hei kamu, sudah, pergi sebelum malam. Kami tidak butuh bantuanmu." Rudy menoleh perlahan. Ia berdiri, membersihkan tangannya dengan kain lusuh dari saku belakang. Ia menatap Ibu Dewi dengan sopan, lalu menunduk sedikit. "Maaf Bu, saya sudah janji. Saya akan selesaikan." Nada suaranya tenang, namun mengandung tekad yang sulit dipatahkan. Sang ibu terdiam sesaat, tidak menyangka akan dibalas dengan sikap seperti itu. Ia memalingkan wajah dengan kesal dan kembali ke mobilnya. Rudy kembali berjongkok. Ia membuka catatan kecil dari saku bajunya, penuh coretan dan gambar kasar. Itu adalah hasil belajarnya selama bertahun-tahun. Membaca buku bekas, menonton video dari ponsel murahnya, dan mencoba sendiri di bengkel seadanya. Mobil listrik bukan hal asing baginya, meski belum pernah ia tangani yang semahal ini. Ia mengingat betul malam-malam panjang di bengkel desa, saat hujan bocor dari atap seng, saat lampu mati, dan ia harus bekerja dengan senter. Semua itu terasa kembali di kepalanya. Seolah Allah sedang menguji sejauh mana ia mau bertahan untuk niat yang tidak sepenuhnya ia pahami sendiri. Dewi menggigit bibirnya. Ia merasa lelah, bukan hanya secara fisik, tetapi batin. Rasa sakit di tubuhnya kambuh. Tangannya bergetar halus di atas sandaran kursi roda. Ia ingin berteriak, menyuruh Rudy berhenti, mengakhiri semuanya. Namun lidahnya keluh. Ia teringat masa kecilnya, saat ia masih bisa berjalan, berlari, dan tertawa tanpa rasa nyeri. Lalu penyakit itu datang perlahan, menggerogoti tubuh dan jiwanya. Sejak itu, setiap orang di sekelilingnya berubah. Kasihan, takut, atau meremehkan. Tidak ada yang melihatnya sebagai Dewi yang utuh. Rudy memeriksa ulang modul baterai. Ia menemukan sesuatu yang ganjil, sebuah pengaman yang aktif karena kesalahan sistem, bukan kerusakan fisik. Matanya berbinar samar. Namun ia tidak langsung bersorak. Ia tahu satu kesalahan kecil bisa membuat segalanya runtuh. Petang semakin gelap. Lampu jalan mulai menyala. Dewi kini sendirian, keluarganya memilih menunggu di mobil dengan wajah muram. Rudy masih bekerja, bajunya basah oleh keringat. Tangannya sedikit gemetar karena lelah, namun gerakannya tetap hati-hati. "Kamu tidak capek?" tanya Dewi akhirnya. Suaranya lebih pelan dari sebelumnya. Rudy berhenti sejenak. Ia menoleh dan tersenyum tipis. "Capek, Mbak. Tapi kalau berhenti sekarang, capeknya sia-sia." Kalimat itu sederhana, namun menghantam Dewi lebih keras daripada hinaan apapun. Ia memalingkan wajah, menahan sesuatu yang mengganjal di tenggorokan. Malam mulai turun. Beberapa lampu indikator di dalam mobil berkedip samar. Rudy menahan napas. Ia tahu ia semakin dekat, namun waktu hampir habis. Janji yang awalnya dianggap lelucon, kini berubah menjadi bayangan besar yang menekan dua orang dengan cara berbeda. Di dalam hatinya, Dewi mulai berdoa diam-diam. Bukan agar mobil itu hidup, bukan pula agar Rudy gagal, melainkan agar apapun yang terjadi setelah ini, ia cukup kuat untuk menerimanya. Dan Rudy, tanpa ia sadari, telah melangkah terlalu jauh untuk mundur. Ia bukan lagi sekadar montir desa yang lewat di jalan. Ia telah menjadi bagian dari ujian hidup Dewi, dan mungkin juga ujian bagi dirinya sendiri.
Malam turun sepenuhnya, membawa udara yang lebih dingin dan suasana yang semakin sunyi. Lampu jalan memantulkan bayangan panjang di aspal, sementara mobil listrik itu masih terparkir dengan kap terbuka, seperti luka yang belum tertutup. Rudy masih di sana, duduk setengah berlutut, matanya menatap rangkaian kabel dengan penuh konsentrasi. Setiap sentuhan tangannya kini terasa lebih hati-hati, seolah satu kesalahan kecil bisa menghancurkan semuanya. Dewi merasakan nyeri menjalar dari pinggang hingga kakinya. Rasa sakit itu bukan hal baru, tetapi malam ini terasa lebih kejam. Ia menggenggam sandaran kursi roda, napasnya sedikit memburu. Amarah mulai muncul lagi, bukan kepada Rudy, melainkan kepada dirinya sendiri. Ia kesal karena masih di sini, kesal karena masih peduli, kesal karena hatinya mulai goyah oleh keteguhan seorang pria yang seharusnya tidak berarti apa-apa baginya. Beberapa orang yang belum pulang mulai berbisik. Suara mereka tidak keras, tetapi cukup untuk menusuk telinga. Ada yang menyebut Rudy nekat. Ada yang mengatakan Dewi hanya sedang mencari perhatian. Ada pula yang berkomentar tentang janji 100 juta dan pernikahan itu dengan nada bercanda, seolah hidup dua orang ini hanyalah hiburan di tengah malam. Dewi menutup telinganya dengan tangan, lalu menurunkannya lagi. Ia tidak pernah benar-benar bisa menghindari suara orang. Sejak duduk di kursi roda, bisikan selalu ada, mengikuti kemanapun ia pergi. Ia membenci rasa kasihan yang tersembunyi di balik senyum palsu, dan lebih membenci ejekan yang diucapkan terang-terangan. "Kamu dengar mereka," ucap Dewi tiba-tiba, suaranya meninggi. "Kamu dijadikan tontonan." Rudy berhenti bekerja. Ia mengangkat kepala, menatap Dewi dengan wajah yang kelelahan, namun tetap tenang. "Tidak apa-apa, tidak apa-apa." Dewi tertawa singkat, getir. "Kamu pikir ini semua lucu?" Rudy bangkit perlahan. Ia berdiri tegak, membersihkan tangannya lagi. "Saya tidak menganggap ini lucu. Saya di sini karena janji." "Janji bodoh," Dewi membentak. Suaranya pecah, matanya memerah. "Aku tidak pernah minta kamu bertahan sejauh ini." Kata-kata itu meluncur tanpa kendali. Dewi sendiri terkejut mendengarnya. Ia ingin menariknya kembali, tetapi sudah terlambat. Amarahnya telah menemukan sasaran. Rudy menghela napas dalam. "Mbak Dewi, saya tahu Mbak marah. Tapi saya tidak sedang memaksa apapun. Kalau Mbak mau saya pergi, katakan sekarang." Dewi terdiam. Dadanya naik turun. Ia menatap Rudy lama, seolah mencari alasan untuk mengusirnya. Namun yang ia temukan justru tatapan jujur, tanpa niat buruk, tanpa tuntutan. Itu membuatnya semakin kesal. "Lakukan saja," ucap Dewi akhirnya, nadanya dingin. "Selesaikan cepat, aku tidak mau lihat wajahmu lama-lama." Rudy mengangguk. Ia kembali ke mesin tanpa berkata apapun. Di balik punggungnya, Dewi merasakan sesuatu runtuh perlahan. Ia tidak mengerti mengapa kata-katanya terasa begitu kejam, padahal ia sudah terbiasa bersikap kasar. Mungkin karena kali ini, orang yang ia sakiti tidak membalas dengan kemarahan. Ibunya turun dari mobil lagi. "Dewi, kamu lihat sendiri, sudah malam. Ini memalukan. Kita pulang sekarang." Dewi memalingkan wajah. "Aku belum mau." "Demi Allah Dewi, kamu keras kepala," bentak sang ibu. "Kamu mau hidupmu hancur gara-gara orang ini." Kata orang ini menusuk Rudy dari belakang. Tangannya berhenti sejenak, lalu kembali bergerak. Ia menelan pahit. Ia tahu posisinya. Ia tahu ia dianggap tidak layak, bahkan untuk sekadar berdiri dekat dengan Dewi. Ibunya melanjutkan dengan suara lebih pelan namun tajam. "Kamu ini sudah cacat. Jangan tambah masalah dengan menikah sembarangan." Kalimat itu menggantung di udara, berat dan kejam. Dewi memejamkan mata. Seluruh tubuhnya gemetar, bukan karena sakit, melainkan karena luka yang kembali terbuka. Ia ingin berteriak, membela diri, membela Rudy, membela siapapun. Namun suaranya hilang. Rudy berdiri perlahan. Ia menoleh ke arah Ibu Dewi. Matanya sedikit berkaca, namun suaranya tetap terkendali.
Bu, mohon maaf. Saya tidak pernah berniat merendahkan siapapun. Saya hanya ingin menepati janji dan membantu. Ibunya terdiam, bukan karena tersentuh, tetapi karena tidak menemukan celah untuk membalas. Ia mendengus, lalu masuk kembali ke mobil dengan wajah kaku. Dewi membuka mata. Ia menatap punggung Rudi yang kembali bekerja. Untuk pertama kalinya malam itu, air mata mengalir di pipinya. Ia cepat-cepat menyekanya, malu jika ada yang melihat. Ia membenci dirinya sendiri karena menangis di depan orang lain, terlebih di depan lelaki yang ia hina. Rudi menemukan bagian yang ia cari. Sebuah koneksi yang longgar, tersembunyi di balik pelindung. Ia memperbaikinya perlahan. Jantungnya berdegup lebih cepat. Ia belum yakin, tetapi ada harapan kecil yang tumbuh. Malam semakin larut. Dewi mulai menggigil. Rudi menyadarinya. Tanpa berkata apapun, ia melepas jaket tipis yang ia pakai dan meletakkannya di pangkuan Dewi. Gerakannya cepat, seolah tidak ingin dipermasalahkan. "Apa-apaan ini?" Dewi terkejut. "Anginnya dingin," jawab Rudi singkat, lalu kembali ke mesin. Dewi memegang jaket itu. Bau oli dan keringat tercium, namun entah mengapa terasa hangat. Ia menunduk, menatap kain itu lama. Amarahnya perlahan melemah, digantikan perasaan asing yang membuat dadanya sesak. Di sekitar mereka, bisikan orang-orang mulai mereda. Tidak ada lagi tawa. Tidak ada lagi ejekan. Yang tersisa hanyalah dua manusia dengan luka masing-masing, terjebak dalam satu janji yang tidak pernah mereka rencanakan dengan sungguh-sungguh. Dan di bawah cahaya lampu jalan yang redup, sesuatu mulai berubah, meski belum satu pun dari mereka berani mengakuinya. Malam semakin larut, dan jalan raya itu kini nyaris kosong. Hanya beberapa kendaraan melintas sesekali, menyinari wajah Rudi dan Dewi dengan cahaya lampu yang lewat sebentar, lalu hilang. Udara menjadi lebih dingin, menusuk kulit, namun suasana justru semakin panas oleh tekanan yang tak terlihat. Di dalam mobil keluarga Dewi, suasana jauh lebih tegang. Ayah Dewi duduk diam di kursi depan, wajahnya keras dan tak banyak bicara. Sejak awal ia memilih mengamati dari jauh, menahan emosi yang bergejolak. Baginya, kejadian malam ini adalah puncak dari rasa kecewa yang selama ini ia pendam terhadap putrinya. Bukan karena Dewi duduk di kursi roda, melainkan karena Dewi dianggap selalu mengambil keputusan yang menurutnya memalukan. Ia akhirnya turun dari mobil. Langkahnya mantap, namun sorot matanya dingin. Ia menghampiri Dewi tanpa menoleh ke arah Rudi. "Cukup," ucapnya singkat namun tegas. "Kita pulang sekarang." Dewi mengangkat wajah. Matanya masih sedikit merah. "Belum ya." Ayahnya menghela napas panjang. "Kamu sudah membuat cukup banyak orang menonton. Apalagi yang kamu mau?" Dewi mengepalkan tangannya. Ia ingin menjelaskan. Ingin mengatakan bahwa ini bukan sekadar mobil rusak atau janji yang terucap karena marah. Namun setiap kali ia mencoba bicara, kata-kata ayahnya selalu mematahkan. "Lihat dirimu," lanjut sang ayah. "Kamu duduk di kursi roda, sakit, emosional. Dan sekarang kamu biarkan orang seperti dia." Ia melirik Rudi, sekilas mempermainkan hidupmu. Rudi mendengar itu semua. Dadanya terasa ditekan kuat. Namun ia tetap menunduk, memilih diam. Ia tahu, jika ia bicara, posisinya akan semakin salah di mata mereka. "Ayah," suara Dewi bergetar. "Dia tidak mempermainkan aku." "Tidak," ayahnya tersenyum sinis. "Lalu apa namanya kalau montir miskin berani menerima tantangan bodohmu?" Kata bodoh itu menghantam Dewi keras. Ia merasa kembali menjadi anak kecil yang selalu disalahkan. Ia ingin melawan, namun tubuhnya terasa berat. Rudi akhirnya berdiri. Ia menghadap ayah Dewi dengan sikap sopan. "Pak, mohon maaf. Tantangan itu bukan saya yang minta. Tapi saya sudah terlanjur berjanji. Kalau saya pergi sekarang, itu sama saja saya meninggalkan pekerjaan di tengah jalan." Ayah Dewi menatap Rudi dari atas ke bawah. "Kamu tahu berapa harga mobil ini?" Rudi menggeleng pelan. "Tidak, Pak."
Dan kamu tetap berani menyentuhnya dengan tangan kotor itu. Rudy menunduk. Saya hanya tahu satu hal, Pak. Mesin rusak, tidak peduli siapa pemiliknya. Beberapa detik berlalu dalam keheningan yang menyesakkan. Dewi menahan napas. Ia tidak menyangka Rudy akan berbicara sejauh itu. Ada ketakutan dalam hatinya. Takut Rudy dipermalukan lebih jauh. Ayah Dewi mendengus. Kamu berani sekali. Saya tidak berani, Pak, jawab Rudy jujur. Saya cuma montir. Kalau saya tidak mencoba, saya tidak tenang. Kalimat itu sederhana, namun menusuk. Dewi menunduk, air matanya jatuh ke pangkuannya. Selama ini, ia hidup dikelilingi orang-orang yang selalu berhitung untung rugi. Kini, ada seseorang yang bertahan hanya demi ketenangan hati. Ibunya kembali keluar dari mobil. Sudah cukup sandiwara ini, katanya tajam. Dewi, kamu mau apa sebenarnya menikah dengan orang seperti ini? Kamu pikir hidupmu sudah tidak cukup sulit? Dewi mengangkat kepala. Suaranya pelan namun tegas. Ibu tidak pernah bertanya apa yang aku rasakan. Ibunya terdiam. Itu jarang terjadi. Namun wajahnya segera mengeras kembali. Kami tahu yang terbaik untukmu. Kalian tahu yang terbaik menurut kalian. Balas Dewi lirih. Rudy kembali berjongkok. Ia memilih menjauh dari perdebatan itu. Di dalam dirinya ada rasa bersalah karena tanpa sengaja ia menjadi pemicu pertengkaran keluarga ini. Namun ia juga tahu mundur sekarang bukan solusi. Jam menunjukkan hampir tengah malam. Rudy menatap layar indikator yang mulai menyala samar. Jantungnya berdegup lebih cepat. Ia semakin dekat, namun tekanan justru semakin berat. Janji 100 juta dan pernikahan itu kini terasa nyata, bukan sekadar kata-kata di siang hari. Dewi memperhatikan gerakan Rudy. Hatinya dipenuhi konflik. Sebagian dirinya berharap Rudy gagal agar semuanya berhenti. Sebagian lain takut jika ia berhasil, karena itu berarti ia harus menghadapi keluarganya, menghadapi janjinya sendiri, dan menghadapi perasaan yang mulai tumbuh tanpa ia minta. Ayah Dewi menatap Dewi lama. Kalau mobil itu hidup, kamu benar-benar mau menepati omonganmu? Dewi terdiam. Pertanyaan itu seperti palu menghantam kepalanya. Ia ingin berbohong, ingin mengatakan tidak. Namun kata-kata itu tersangkut di tenggorokan. Rudy menekan tombol terakhir dengan tangan yang sedikit gemetar. Ia menarik napas panjang, berdoa dalam hati, menyerahkan hasilnya pada Allah. Di bawah cahaya lampu jalan, semua orang menahan napas. Tidak ada yang berbicara, tidak ada yang bergerak. Dan di dalam keheningan itu, hidup Rudy dan Dewi bergantung pada satu detik yang akan segera datang. Keheningan malam terasa semakin berat ketika semua mata tertuju pada mobil listrik itu. Tidak ada suara selain dengung lampu jalan dan napas orang-orang yang tertahan. Rudy masih membungkuk di depan mesin. Tangannya diam di udara beberapa detik lebih lama dari sebelumnya. Ia tidak menekan apapun. Ia hanya memejamkan mata, menarik napas panjang, dan menundukkan kepala. Di dalam hatinya, Rudy tidak lagi memikirkan uang, janji, atau kata-kata orang. Ia hanya mengingat satu hal, pesan almarhum ayahnya yang selalu ia bawa kemanapun. Kerja yang baik tidak selalu dibalas dengan pujian, tapi selalu dicatat oleh Allah. Kalimat itu berulang di kepalanya seperti doa yang menenangkan. Ia membuka mata perlahan. Layar indikator di dashboard masih menyala samar, namun sistem belum sepenuhnya aktif. Rudy tahu, jika ia terburu-buru, semuanya bisa berakhir sia-sia. Ia memilih mundur satu langkah, menutup kap mesin sementara, lalu duduk di pinggir trotoar. Semua orang terkejut. Apalagi ini, gumam Ibu Dewi dengan nada tidak sabar. Dewi ikut terkejut. Kenapa berhenti? Tanyanya, suaranya lirih. Rudy menoleh. Mesinnya perlu didiamkan sebentar. Kalau dipaksa, bisa rusak lebih parah. Ayah Dewi mendengus. Alasan. Namun Rudy tidak menggubris. Ia membuka tas kecilnya dan mengeluarkan roti kering yang sudah penyok. Ia memakannya perlahan,
meneguk air dari botol plastik yang tadi ia bawa. Gerakannya tenang, seolah ia sedang berada di bengkel kecilnya sendiri, bukan di tengah tekanan keluarga kaya yang menilainya rendah. Dewi memperhatikan dari kejauhan. Dadanya terasa sesak. Pemandangan itu aneh baginya. Seorang pria yang dihina, diremehkan, diancam, namun masih bisa duduk tenang makan roti murah di tengah malam. Tidak ada gengsi, tidak ada pembelaan diri yang berlebihan. Hanya ketenangan yang membuatnya merasa semakin kecil. Rasa sakit di kakinya kembali datang. Dewi meringis pelan, menggigit bibir. Kursi roda yang selama ini menjadi tamengnya terasa seperti penjara. Ia ingin berdiri, berjalan pergi dari semua ini, namun tubuhnya menolak. Ibunya mendekat lagi, kali ini dengan nada lebih rendah. "Dewi, pulang saja. Kamu tidak sehat." "Aku baik-baik saja," jawab Dewi, meski suaranya bergetar. "Kamu berbohong pada dirimu sendiri," balas sang ibu. "Kamu marah karena sakitmu, lalu melampiaskannya pada orang yang salah." Kalimat itu membuat Dewi menoleh tajam. Ibu tidak tahu apa-apa. Ibunya terdiam. Ia ingin membalas, namun melihat wajah Dewi yang pucat membuatnya menahan diri. Ia melirik Rudi yang masih duduk diam. Di dalam hatinya ada kegelisahan yang tidak ingin ia akui. Lelaki itu tidak terlihat seperti penipu, namun gengsi dan ketakutan akan omongan orang membuatnya tetap bersikap keras. Rudi berdiri lagi setelah beberapa menit. Ia membersihkan tangannya, lalu membuka kembali kap mesin. Kali ini gerakannya lebih mantap. Ia menyesuaikan satu modul terakhir, memastikan koneksi terpasang sempurna. Tangannya sedikit gemetar, bukan karena takut, melainkan karena lelah yang menumpuk sejak siang. Ia menekan tombol start. Tidak ada apa-apa. Beberapa detik berlalu. Ibu Dewi menghela napas kasar. Ayah Dewi memalingkan wajah, seolah sudah tahu hasilnya. Dewi menutup mata, dadanya berdenyut kencang. Ia merasa lega dan kecewa sekaligus. Tiba-tiba, layar dashboard menyala terang. Sistem berbunyi pelan. Lampu indikator hijau muncul satu persatu. Rudi membeku. Mesin tidak langsung hidup, namun tanda-tanda itu jelas. Sistem menerima perintah. Rudi menahan napas, lalu memeriksa ulang panel. Ia menekan satu tombol tambahan, perlahan, nyaris ragu, dan suara halus terdengar. Bukan deru keras, melainkan dengung lembut khas mobil listrik yang aktif. Beberapa orang tersentak. Ibu Dewi terbelalak. Ayah Dewi melangkah maju tanpa sadar. Dewi membuka mata, menatap dashboard dengan napas tertahan. "Tidak mungkin," gumam ibunya. Rudi masih berdiri di tempatnya. Ia tidak bersorak. Ia tidak mengangkat tangan. Ia hanya menatap mesin itu dengan mata berkaca-kaca. Keringat mengalir di pelipisnya, bercampur debu dan minyak. Di dalam hatinya ada rasa syukur yang sulit diungkapkan dengan kata-kata. Namun Rudi tahu ini belum selesai. Ia mematikan mesin lagi. Semua orang terkejut. "Kenapa dimatikan?" Dewi berseru. Suaranya panik. "Masih harus dites ulang," jawab Rudi tenang. "Kalau langsung dipakai, bisa bermasalah." Ayah Dewi menatap Rudi lama. Untuk pertama kalinya malam itu, tidak ada kemarahan di matanya, hanya kebingungan. Ia melihat seorang pria miskin yang justru paling berhati-hati dengan barang mahalnya. Waktu terus berjalan. Jam menunjukkan lewat tengah malam. Rudi melakukan pengecekan ulang dengan teliti. Setiap langkah ia jelaskan singkat, meski tidak ada yang benar-benar mengerti. Dewi mendengarkan dalam diam. Ada kekaguman yang mulai tumbuh, namun ia menahannya rapat-rapat. Akhirnya, Rudi menutup kap mesin dengan perlahan. Ia mengusap wajahnya, lalu menatap Dewi. Sekarang bisa dicoba. Semua orang menahan napas lagi. Dewi meraih kunci dengan tangan sedikit gemetar. Ia menekan tombol start. Mobil itu hidup sempurna. Lampu menyala terang, sistem stabil, tidak ada peringatan kesalahan. Suasana hening beberapa detik sebelum realitas itu benar-benar masuk ke kepala semua orang. Ibu Dewi terduduk lemas di kursi mobil.
Ayah Dewi berdiri kaku, wajahnya pucat. Beberapa orang yang masih menonton berdecak kagum, namun tidak ada sorak-sorai. Dewi menatap Rudi, matanya berkaca-kaca. Dadanya terasa sesak, bukan karena sakit, melainkan karena beban yang tiba-tiba jatuh sepenuhnya ke pundaknya. Janji yang ia ucapkan kini berdiri di hadapannya, nyata dan tak bisa dihindari. Rudi menunduk. Saya sudah menepati janji saya. Tidak ada tuntutan dalam suaranya. Tidak ada harapan yang ia ucapkan. Namun justru itu yang membuat Dewi merasa semakin terpojok oleh kata-katanya sendiri. Malam itu, di bawah cahaya lampu jalan yang dingin, bukan hanya mobil yang hidup kembali. Sebuah janji lama yang lahir dari amarah kini menuntut jawaban. Dan tidak satu pun dari mereka siap sepenuhnya menghadapi apa yang akan datang. Tidak ada sorak-sorai ketika mobil itu akhirnya hidup sempurna. Tidak ada tepuk tangan, tidak pula ucapan selamat. Keheningan justru terasa lebih berat daripada kegaduhan sebelumnya. Lampu dashboard menyala stabil, dengung halus mesin listrik terdengar konsisten, dan semua orang menyadari satu hal yang sama. Tantangan yang dianggap lelucon telah berubah menjadi kenyataan yang tidak bisa dihindari. Dewi masih memegang kemudi. Tangannya gemetar halus. Ia menatap panel di depannya tanpa benar-benar melihat. Di kepalanya, kata-kata yang ia ucapkan siang tadi berulang tanpa ampun. 100 juta. Pernikahan. Semua terucap begitu mudah saat amarah menguasai dirinya. Kini, setiap kata terasa seperti rantai yang melilit dadanya semakin kencang. Rudi berdiri sedikit menjauh. Ia sengaja memberi ruang. Wajahnya lelah, matanya sayu, namun ada ketenangan yang tidak ia sadari terpancar dari sikapnya. Ia tidak mendekat untuk menagih apapun. Ia tidak mengingatkan Dewi akan janjinya. Ia hanya berdiri di sana, menunggu, seolah hasil kerja tangannya adalah akhir dari perjalanannya malam itu. Ayah Dewi akhirnya memecah keheningan. Matikan mesin. Dewi menuruti tanpa berkata apapun. Suara mesin menghilang, digantikan kesunyian yang kembali menekan. Ayah Dewi melangkah mendekati Rudi. Wajahnya keras, namun sorot matanya berbeda dari sebelumnya. Tidak lagi penuh merendahkan, melainkan diliputi konflik batin yang jelas terlihat. Kamu siapa sebenarnya? Tanyanya datar. Saya Rudi, Pak, montir. Bengkel di mana? Di desa sebelah, kecil. Ayah Dewi mengangguk pelan. Ia melirik mobil itu, lalu kembali menatap Rudi. Kamu sadar apa yang diucapkan anak saya tadi? Rudi menunduk sebentar. Saya dengar. Dan kamu tetap lanjut. Rudi mengangkat wajahnya. Saya lanjut karena mobilnya bisa diperbaiki, bukan karena janji itu. Jawaban itu membuat ayah Dewi terdiam lebih lama. Ia tidak menemukan keserakahan dalam suara Rudi. Yang ada hanya kejujuran yang polos, bahkan mungkin terlalu polos untuk dunia yang ia kenal. Ibunya ikut mendekat. Dewi tidak sehat. Dia emosi. Ucapannya tidak bisa dianggap serius. Dewi menoleh cepat. Ibu. Nada suaranya lemah, namun ada sesuatu yang baru di sana. Sebuah dorongan untuk tidak lagi bersembunyi. Ia menatap Rudi, lalu kedua orang tuanya. Aku yang bilang, ucap Dewi lirih. Bukan mereka. Ibunya menggeleng keras. Kamu tidak tahu apa yang kamu lakukan. Aku tahu. Dewi menghela napas. Dan itu yang menakutkan. Rudi merasa dadanya sesak. Ia ingin berkata bahwa ia tidak menuntut apapun. Ingin menenangkan Dewi. Namun ia memilih diam. Ia sadar, ini bukan lagi tentang dirinya. Ini tentang Dewi dan keluarganya. Ayah Dewi menatap putrinya lama. Kamu mau menepati omonganmu. Pertanyaan itu menggantung di udara, lebih berat dari sebelumnya. Dewi menelan ludah. Rasa sakit di tubuhnya terasa samar dibandingkan rasa takut yang kini menguasai pikirannya. Ia membayangkan hidupnya terikat pada pria yang baru ia kenal hari ini. Pria yang miskin, pria yang sederhana, pria yang justru memperlakukannya dengan lebih hormat daripada orang-orang yang selama ini ada di sekelilingnya. Ayah selalu bilang aku beban, ucap Dewi pelan.
Kalau begitu, biarkan aku tanggung beban ini sendiri. Ibunya terkejut. Ayahnya terdiam. Rudi menoleh tajam ke arah Dewi, matanya membesar. Bukan karena senang, melainkan karena terkejut dan khawatir. Mbak Dewi, Rudi akhirnya bersuara. Saya tidak pernah bermaksud. Aku tahu, potong Dewi cepat. Itu sebabnya aku harus jujur. Ia menghela napas panjang. Aku menyesal mengucapkannya. Tapi aku juga tidak mau lari. Kalau aku lari sekarang, aku akan membenci diriku sendiri. Ibunya mulai menangis pelan. Kamu hancurkan hidupmu sendiri. Dewi memejamkan mata. Air mata jatuh di pipinya. Hidupku sudah hancur sejak lama. Aku hanya lelah berpura-pura kuat. Rudi berdiri kaku. Ia merasa terjebak di antara keputusan yang terlalu besar. Di satu sisi, ia ingin pergi, mengakhiri semuanya dengan menolak. Di sisi lain, ia melihat Dewi berdiri sendirian melawan keluarganya, dan itu membuat hatinya tidak tenang. Ayah Dewi akhirnya berkata dengan suara rendah, "Pernikahan bukan main-main." Rudi mengangguk. "Saya tahu, Pak. Kamu sanggup. Pertanyaan itu bukan lagi tentang harta atau status. Itu tentang tanggung jawab." Rudi menunduk lama sebelum menjawab. "Saya miskin," katanya jujur. "Saya tidak punya apa-apa selain bengkel kecil dan niat baik. Tapi kalau soal menjaga dan menghormati, saya tidak akan main-main." Dewi membuka mata. Ia menatap Rudi, dan untuk pertama kalinya, ia tidak melihat montir desa. Ia melihat seorang lelaki yang berdiri dengan segala keterbatasannya, tanpa topeng, tanpa kepura-puraan. Ayah Dewi menghela napas panjang. "Kita bicara di rumah." Malam itu mereka pulang tanpa kata sepakat yang jelas. Namun satu hal telah berubah. Janji itu tidak lagi dianggap candaan. Ia telah menjadi bayangan yang mengikuti setiap langkah mereka. Rudi pulang ke bengkel kecilnya menjelang subuh. Ia duduk sendirian di lantai semen yang dingin, memandangi tangannya yang masih kotor. Ia bertanya pada dirinya sendiri, bagaimana hidupnya bisa berubah hanya dalam satu hari. Ia berdoa pelan kepada Allah, memohon petunjuk, bukan untuk mendapatkan Dewi, melainkan agar ia tidak menyakiti siapapun dengan keberadaannya. Di rumah mewahnya, Dewi terbaring tanpa tidur. Kursi rodanya terparkir di sudut kamar. Ia menatap langit-langit, pikirannya penuh kegelisahan. Untuk pertama kalinya sejak lama, ia merasa takut bukan karena penyakitnya, melainkan karena kejujuran yang baru saja ia pilih. Janji itu kini mengikat dua orang yang sama-sama terluka, membawa mereka menuju jalan yang tidak pernah mereka rencanakan. Namun perlahan, mulai mereka sadari, tidak bisa lagi mereka hindari. Pagi datang tanpa membawa ketenangan bagi Dewi. Cahaya matahari menembus tirai kamar besarnya, namun tubuhnya terasa lebih berat dari biasanya. Kursi roda berdiri tak jauh dari ranjang, diam seperti saksi bisu atas keputusan yang semalam belum sepenuhnya ia pahami. Dewi menatapnya lama, lalu memalingkan wajah, seolah benda itu kini menuntut lebih dari sekadar digunakan. Ibunya masuk tanpa mengetuk, wajahnya lelah, matanya sembab. "Kamu tidak tidur?" tanyanya datar. Dewi menggeleng pelan. "Aku banyak berpikir." "Kalau begitu, berpikirlah lebih jernih." Ibunya duduk di tepi ranjang. "Apa yang kamu lakukan semalam itu bukan keberanian, itu kecerobohan." Dewi menutup mata. Kata kecerobohan terasa menusuk. Ia tahu ibunya tidak sepenuhnya salah. Janji itu lahir dari amarah, bukan pertimbangan. Namun mengingkari janji terasa sama buruknya. "Aku tidak ingin menikah dengan dia," ucap Dewi lirih, akhirnya mengakui sesuatu yang sejak pagi ia tahan. "Aku hanya tidak ingin terlihat pengecut." Ibunya menghela napas lega. "Kalau begitu, kita selesaikan dengan cara baik. Kita beri dia uang, lebih dari yang dijanjikan. Selesai." Kalimat itu membuat dada Dewi terasa sesak. Ia membayangkan wajah Rudi, cara ia bekerja tanpa menuntut, cara ia memberi jaket tanpa kata. Membayar semua itu dengan uang terasa seperti mengulang kesalahan yang sama. "Aku tidak ingin menyakiti dia," kata Dewi pelan. "Dewi," suara ibunya meninggi.
Dia montir miskin. Hidupnya akan jauh lebih baik dengan uang daripada menikahimu. Kamu pikir dia tidak punya hitung-hitungan? Dewi membuka mata. Ibu tidak mengenalnya. Ibunya terdiam, lalu berdiri dengan wajah kaku. Kamu terlalu lembek. Di sisi lain kota, Rudi membuka bengkelnya seperti biasa. Bau oli dan suara burung pagi menyambutnya. Namun pikirannya tidak di sana. Tangannya bergerak otomatis, memperbaiki motor pelanggan, sementara kepalanya dipenuhi bayangan Dewi dan keluarganya. Ia menyesal sempat terlibat sejauh itu. Ia merasa telah membawa kekacauan ke dalam hidup orang lain. Namun ia juga tidak menyesal menepati janji memperbaiki mobil itu. Baginya, pekerjaan adalah amanah. Menjelang siang, sebuah mobil hitam berhenti di depan bengkelnya. Rudi mengerutkan kening. Pintu terbuka dan ayah Dewi turun dengan wajah serius. Rudi, ucapnya tanpa basa-basi. Kita perlu bicara. Rudi mengangguk. Ia mempersilakan masuk, meski bengkel itu jauh dari layak disebut tempat menerima tamu. Ayah Dewi berdiri canggung di antara peralatan sederhana. Saya tidak ingin ini berlarut-larut, kata ayah Dewi. Anak saya sedang sakit. Emosinya tidak stabil. Apa yang ia ucapkan tidak bisa dijadikan pegangan. Rudi menunduk. Saya mengerti, Pak. Kami akan memberikan uang, 200 juta. Lebih dari cukup. Rudi terdiam. Angka itu besar, jauh melampaui penghasilannya bertahun-tahun. Namun ada rasa pahit yang naik ke tenggorokannya. Saya tidak menuntut apapun, jawab Rudi pelan. Saya tidak datang untuk menikah atau meminta uang. Ayah Dewi menatapnya tajam. Lalu apa yang kamu mau? Rudi menggeleng. Saya hanya ingin semuanya jujur. Kalau Mbak Dewi menyesal, itu haknya. Saya tidak akan memaksa. Kata-kata itu membuat ayah Dewi terdiam. Ia melihat sesuatu yang tidak ia harapkan. Seorang pria yang tidak mengejar keuntungan dari situasi ini. Sore hari, Dewi diberitahu tentang pertemuan itu. Dadanya berdenyut kencang. Ia merasa bersalah. Ia memutuskan menemui Rudi sendiri, meski tubuhnya masih lemah. Ketika kursi rodanya muncul di depan bengkel kecil itu, Rudi terkejut. Ia segera berdiri, wajahnya tegang. Mbak Dewi, kenapa kesini? Dewi menatap sekeliling. Bengkel sempit, lantai semen retak, alat-alat sederhana. Dunia yang jauh dari kehidupannya. Aku mau minta maaf, ucap Dewi pelan. Aku menyesal dengan ucapanku. Aku tidak siap. Rudi mengangguk pelan. Tidak apa-apa. Benarkah? Suara Dewi bergetar. Kamu tidak marah? Rudi tersenyum tipis. Saya sudah terbiasa disalahpahami. Kalimat itu membuat Dewi menunduk. Air mata jatuh tanpa ia tahan. Untuk pertama kalinya, ia menangis bukan karena sakit, melainkan karena rasa bersalah. Aku tidak ingin menikah, ucap Dewi jujur. Tapi aku juga tidak ingin mengingkari janji seperti orang pengecut. Rudi terdiam lama. Ia menatap Dewi dengan wajah yang sulit dibaca. Kalau begitu, kita serahkan semuanya pada waktu. Jangan terburu-buru. Jawaban itu tidak memberi solusi, namun justru membuat Dewi semakin gelisah. Ia sadar, semakin lama ia menunda, semakin dalam luka yang ia ciptakan. Saat Dewi pergi, Rudi menatap punggungnya lama. Ia tahu, badai belum selesai. Justru baru akan mencapai puncaknya. Dan keputusan Dewi, apapun itu, akan mengubah hidup mereka berdua selamanya. Keputusan itu akhirnya jatuh, bukan karena keyakinan, melainkan karena kelelahan. Dewi duduk di ruang tamu rumah besarnya, dikelilingi wajah-wajah tegang yang sejak pagi tak berhenti berdebat. Ayahnya berdiri di dekat jendela, ibunya mondar-mandir dengan langkah gelisah. Sementara dua kerabat yang dianggap berpengaruh duduk sambil berbisik, menimbang untung rugi seolah hidup Dewi adalah angka di kertas. Apapun keputusanmu, nama keluarga ini ikut dipertaruhkan, ucap ayahnya tanpa menoleh. Dewi menatap lantai marmer yang dingin. Kata nama keluarga terdengar seperti hukuman. Ia mengangkat wajah perlahan. Aku tidak minta dilahirkan dengan sakit. Aku juga tidak minta hidupku diatur.
Ibunya berhenti melangkah. Kami hanya ingin kamu aman. Aman menurut siapa? Suara Dewi bergetar. Menurut ibu, aman itu menikah dengan orang kaya yang memandangku seperti barang rusak. Ucapan itu membuat ruangan hening. Tidak ada yang berani membantah. Karena jauh di dalam hati mereka tahu, Dewi tidak sepenuhnya salah. Ayahnya berbalik. Lalu kamu mau menikah dengan montir desa itu dan merasa aman. Dewi terdiam. Ia tidak bisa menjawab dengan yakin. Namun satu hal jelas, ia tidak ingin hidup dengan penyesalan karena lari dari kata-katanya sendiri. Aku mau menepati janjiku, ucap Dewi akhirnya. Bukan karena cinta, tapi karena aku ingin jujur. Ibunya menutup wajah dengan tangan. Kamu menghancurkan masa depanmu. Di sisi lain kota, Rudi dipanggil datang ke rumah Dewi. Langkahnya berat saat memasuki halaman luas dengan gerbang tinggi. Ia merasa asing, seolah melangkah ke dunia yang tidak pernah ia kenal. Pakaiannya sederhana, rapi semampunya. Tangannya sedikit gemetar, bukan karena takut, melainkan karena menyadari betapa besar keputusan yang akan dihadapi. Dewi melihat Rudi dari kursi rodanya. Ada rasa bersalah yang kembali menguat. Ia tahu, apapun yang ia putuskan hari ini, Rudi akan ikut menanggung akibatnya. Kami putuskan pernikahan ini akan tetap dilangsungkan, kata ayah Dewi datar, tanpa basa-basi. Namun dengan syarat. Rudi menunduk. Silakan Pak. Tidak ada pesta besar, tidak ada publikasi. Ini hanya untuk menutup aib ucapan Dewi. Kata aib terasa tajam. Dewi mengepalkan tangan. Rudi mengangguk pelan. Saya tidak keberatan. Ibunya menambahkan dengan nada dingin. Setelah menikah, kalian tinggal terpisah dari keluarga kami. Kami tidak akan ikut campur. Rudi kembali mengangguk. Saya mengerti. Dewi menatap Rudi, dadanya terasa perih. Ia melihat bagaimana lelaki itu menerima semua syarat tanpa membela diri. Tidak ada tuntutan, tidak ada penolakan. Itu membuatnya merasa semakin kecil. Kabar pernikahan itu menyebar lebih cepat dari yang mereka duga. Tetangga, kerabat jauh, bahkan orang-orang yang hanya mengenal Dewi dari nama, mulai berbisik. Ada yang menyebut Dewi gila. Ada yang menuduh Rudi memanfaatkan kondisi Dewi. Tidak sedikit yang menganggap pernikahan itu lelucon paling aneh tahun ini. Rudi mendengar semuanya. Di bengkel, pelanggan datang dengan tatapan aneh. Ada yang bercanda kasar, ada yang terang-terangan meremehkan. Enak ya, dapat istri kaya, ujar seseorang sambil tertawa. Rudi hanya tersenyum tipis. Ia memilih diam. Ia tahu, membalas hanya akan memperpanjang luka. Hari pernikahan ditetapkan sederhana. Akad dilangsungkan di rumah Dewi, tanpa hiasan berlebihan. Dewi duduk di kursi roda, mengenakan kebaya sederhana. Wajahnya pucat, bukan karena sakit, melainkan karena gelombang emosi yang terus berganti. Rudi duduk di hadapan penghulu. Tangannya dingin. Saat ijab kabul diucapkan, suaranya sedikit bergetar, namun jelas. Satu tarikan napas panjang mengiringi kalimat yang mengikat hidupnya dengan Dewi. Saat akad selesai, tidak ada sorak bahagia. Hanya ucapan sah yang menggema di ruangan hening. Dewi menunduk, air mata jatuh perlahan. Bukan air mata bahagia, melainkan air mata pasrah. Ibunya memeluk Dewi singkat, tanpa senyum. Ayahnya hanya mengangguk ke arah Rudi, lalu pergi meninggalkan ruangan. Seolah tanggung jawab telah berpindah tangan. Malam itu, Dewi dibawa ke rumah kecil yang disiapkan untuk mereka. Rumah itu jauh dari kemewahan yang ia kenal. Dindingnya sederhana, perabotnya minim. Dewi memandangi sekeliling dengan perasaan campur aduk. Takut, menyesal, bingung. Rudi menuntun kursi roda Dewi dengan hati-hati. Ia tidak berkata apapun. Di dalam dadanya ada kecemasan yang sama besar. Ia tidak tahu bagaimana menjalani pernikahan yang lahir, bukan dari cinta, melainkan dari janji dan tekanan. Kamu menyesal? Tanya Dewi tiba-tiba. Suaranya pelan. Rudi berhenti sejenak. Saya tidak tahu harus merasa apa, tapi saya akan berusaha bertanggung jawab.
Jawaban itu jujur, tanpa janji manis. Dewi menutup mata. Ia merasa pernikahan ini seperti berjalan di atas kabut, tanpa arah yang jelas. Malam semakin larut. Rumah kecil itu sunyi. Dewi dibantu Rudi masuk ke kamar. Kursi roda diparkir di dekat ranjang. Dewi duduk diam, menatap lantai. Rudi berdiri canggung, menjaga jarak, seolah takut melangkah terlalu jauh. Di luar, angin berhembus pelan. Tidak ada tawa. Tidak ada doa panjang dari keluarga. Hanya dua orang yang terikat dalam ikatan sah, namun masih terpisah oleh dinding-dinding yang belum mereka pahami. Di dalam hati Dewi, rasa takut mulai mengalahkan penyesalan. Di dalam hati Rudi, tanggung jawab terasa lebih berat dari apapun yang pernah ia pikul. Dan tanpa mereka sadari, malam itu akan membawa kebenaran yang selama ini disembunyikan rapat-rapat, menunggu waktu yang tepat untuk muncul ke permukaan. Malam itu terasa berbeda sejak mereka memasuki kamar kecil di rumah sederhana itu. Lampu temaram menyinari dinding polos yang masih berbau cat baru. Tidak ada hiasan berlebihan, tidak ada bunga, tidak ada kemewahan. Hanya ranjang kayu sederhana, sebuah lemari kecil, dan kursi roda yang berdiri tak jauh dari sisi tempat tidur seperti bayangan yang tak pernah pergi. Dewi duduk diam di tepi ranjang. Tangannya saling menggenggam, jemarinya dingin. Nafasnya pendek-pendek, bukan karena sakit, melainkan karena ketegangan yang menumpuk sejak siang. Gaun pengantinnya telah berganti pakaian rumah yang longgar, namun beban di dadanya justru terasa semakin berat. Rudi berdiri di dekat pintu. Ia ragu melangkah lebih jauh. Sepanjang perjalanan ke rumah itu, ia terus meyakinkan dirinya bahwa pernikahan ini adalah amanah, bukan hak untuk menuntut apapun. Ia tidak ingin Dewi merasa terpaksa atau tertekan lebih dari yang sudah ia alami. "Aku akan ke dapur sebentar," ucap Rudi pelan. "Mau minum apa?" Dewi menggeleng. "Tidak usah." Rudi mengangguk. Ia tetap mengambil air putih, lalu kembali dan meletakkannya di meja kecil dekat ranjang. Gerakannya hati-hati, seolah takut suara gelas saja bisa memecah ketenangan rapuh di ruangan itu. Beberapa detik berlalu dalam diam yang panjang. Dewi menunduk, menatap lantai. Rudi akhirnya duduk di kursi kayu di seberang ranjang, menjaga jarak yang sopan. "Kamu boleh tidur dulu," kata Rudi. "Aku bisa di luar." Dewi terkejut. Ia mengangkat wajahnya. "Kamu tidak marah?" Rudi tersenyum tipis. "Marah karena apa?" "Karena semua ini," suara Dewi bergetar. "Aku menjerumuskanmu ke pernikahan yang tidak kamu rencanakan." Rudi menunduk sebentar. "Saya juga ikut memilih untuk bertahan." Jawaban itu tidak menghakimi, tidak menenangkan berlebihan, namun justru membuat Dewi merasa semakin tersentuh. Ia menarik napas dalam-dalam, lalu berkata dengan suara hampir berbisik, "Aku tidak tahu bagaimana menjalani ini." "Aku juga," jawab Rudi jujur. Kejujuran itu membuat Dewi terdiam. Tidak ada janji manis, tidak ada kata cinta yang dipaksakan. Hanya dua orang yang sama-sama tersesat dalam keputusan besar. Rudi berdiri, mendekat perlahan. "Boleh saya bantu kamu berbaring?" Dewi mengangguk pelan. Rudi mendekatkan kursi roda ke sisi ranjang. Tangannya sedikit gemetar saat menyentuh sandaran kursi itu. Ia menunduk, memastikan pegangan aman. Dengan gerakan yang sangat hati-hati, ia membantu Dewi berdiri sedikit dari kursi roda. Saat itulah tubuh Dewi menegang. Rudi merasakan sesuatu yang ganjil. Berat tubuh Dewi tidak seperti yang ia bayangkan. Tidak sepenuhnya bertumpu padanya. Ada keseimbangan yang tidak sesuai dengan gambaran seseorang yang tidak bisa berjalan sama sekali. Dewi berdiri. Bukan berdiri sempurna, namun jelas kakinya menapak lantai. Lututnya sedikit gemetar, namun tubuhnya tegak. Rudi membeku. Tangannya masih memegang lengan Dewi. Matanya membesar, napasnya tertahan. Dewi mengangkat wajahnya perlahan. Tatapan mereka bertemu. Tidak ada senyum. Tidak ada kata-kata. Hanya keheningan yang memekakkan. "Aku minta maaf," ucap Dewi akhirnya. Suaranya pecah.
Aku tidak sepenuhnya lumpuh. Rudy mundur setengah langkah, bukan karena marah, melainkan karena terkejut. Dadanya terasa sesak, otaknya berputar, mencoba mencerna apa yang dilihatnya. "Kamu," suara Rudy serak. "Kamu bisa berdiri." Dewi mengangguk. Air mata mengalir tanpa bisa ia tahan. "Aku sakit. Kakiku sering nyeri, kadang mati rasa. Tapi aku bisa berjalan perlahan. Kursi roda itu," ia menelan ludah, "aku gunakan untuk alasan lain." Rudy duduk perlahan di tepi ranjang. Kepalanya tertunduk. Ada ribuan pertanyaan di benaknya, namun tidak satu pun keluar. "Sejak kapan?" tanyanya akhirnya. "Sejak lama," jawab Dewi. "Aku berpura-pura lebih parah dari kenyataannya." "Kenapa?" Pertanyaan itu keluar lirih, nyaris tak terdengar. Dewi memejamkan mata. "Karena aku ingin tahu siapa yang benar-benar peduli. Siapa yang melihatku sebagai manusia, bukan sebagai beban atau aib." Rudy mengangkat wajahnya. Matanya berkaca-kaca. "Dan kamu satu-satunya yang tidak pernah memandangku dengan kasihan atau jijik." Dewi menangis terseduh. "Kamu dihina, direndahkan, bahkan dipaksa. Tapi kamu tetap memperlakukanku dengan hormat. Aku ingin yakin." Kata-kata itu menghantam Rudy lebih keras dari penghinaan manapun. Ia berdiri, berjalan beberapa langkah menjauh, lalu berhenti di dekat jendela. Nafasnya berat. Ada rasa sakit karena dibohongi, namun juga ada pemahaman yang pelan-pelan tumbuh. "Kamu sadar apa yang kamu lakukan?" ucap Rudy pelan tanpa menoleh. "Kamu mempertaruhkan hidupmu sendiri." "Aku tahu," jawab Dewi dengan suara bergetar. "Dan aku siap menerima apapun keputusanmu." Rudy memejamkan mata. Ia mengingat semua momen. Amarah Dewi. Kursi roda. Tatapan mata yang penuh luka. Ia menyadari, kebohongan itu bukan untuk mempermainkannya, melainkan perisai Dewi dari dunia yang terus melukainya. Ia berbalik, menatap Dewi yang berdiri dengan tubuh gemetar. Air mata mengalir, tanpa topeng apapun. "Kamu seharusnya jujur sejak awal," kata Rudy lirih. "Aku takut." Dewi terisak. Takut diperlakukan seperti sebelumnya. Rudy melangkah mendekat. Ia tidak memeluk Dewi, tidak menyentuhnya. Ia hanya berdiri di hadapannya. "Aku tidak menikahimu karena kursi roda," ucap Rudy pelan. "Aku menikah karena janji dan tanggung jawab." Dewi mengangguk, menangis semakin keras. Rudy menghela napas panjang. "Kita mulai dari kejujuran. Mulai malam ini." Dewi menatap Rudy dengan mata penuh harap dan ketakutan. "Kamu tidak meninggalkanku." Rudy menggeleng pelan. "Tidak malam ini." Jawaban itu bukan jaminan masa depan, namun cukup untuk membuat Dewi runtuh. Ia duduk perlahan di ranjang, menangis dengan suara yang akhirnya ia lepaskan setelah bertahun-tahun. Rudy mengambil selimut dan menyampirkannya ke bahu Dewi. Ia mematikan lampu utama, menyisakan cahaya kecil dari lampu meja. Malam itu, tidak ada sentuhan suami istri. Tidak ada janji cinta. Hanya dua orang yang akhirnya saling melihat tanpa topeng, diikat oleh kejujuran yang datang terlambat, namun terasa lebih nyata dari segalanya. Dan di dalam sunyi kamar itu, Rudy menyadari satu hal yang mengubah cara pandangnya selamanya. Pernikahan ini bukan tentang wanita cacat yang ia selamatkan, melainkan tentang jiwa yang terluka, yang tanpa sadar telah menguji kesabaran dan ketulusannya. Pagi itu datang dengan cahaya yang terasa asing bagi Dewi. Ia terbangun di ranjang kecil dengan tubuh yang masih pegal, namun pikirannya jauh lebih berat daripada rasa sakit di kakinya. Selimut masih menyelimuti bahunya. Kursi roda berdiri di sudut kamar, namun kini bukan lagi sebagai satu-satunya sandaran hidupnya, melainkan sebagai pengingat atas kebohongan yang selama ini ia pelihara. Rudy sudah bangun lebih dulu. Ia berada di dapur kecil, menyiapkan air hangat dan roti sederhana. Wajahnya terlihat lelah, matanya sembab karena kurang tidur. Namun gerakannya tetap tenang, teratur, seperti biasa. Tidak ada kemarahan yang meledak, tidak ada sikap dingin yang berlebihan. Justru ketenangan itulah yang membuat Dewi merasa semakin bersalah.
Dewi berdiri perlahan dari ranjang. Kakinya gemetar, namun ia memaksakan diri melangkah beberapa langkah kecil menuju pintu kamar. Setiap langkah terasa seperti pengakuan bahwa apa yang selama ini ia sembunyikan, kini tidak bisa lagi ia hindari. Rudi menoleh saat mendengar suara langkah itu. Matanya membesar sesaat, lalu kembali tenang. "Pelan-pelan," ucapnya singkat. Dewi mengangguk. Ia duduk di kursi dapur tanpa kursi roda. Jarak yang pendek itu terasa seperti perjalanan panjang yang penuh keberanian. Rudi meletakkan segelas air hangat di depannya. "Kita perlu bicara," kata Dewi lirih. Rudi menarik kursi dan duduk di hadapannya. "Saya dengar." Dewi menunduk. "Aku tidak sepenuhnya berbohong tentang sakitku. Aku memang sering nyeri, kadang kakiku mati rasa. Tapi aku membiarkan orang percaya aku lumpuh, karena aku takut." Rudi mengangguk pelan. "Takut apa?" "Takut dipandang lemah. Takut dianggap tidak layak dicintai. Dan takut dikhianati lagi." Kata lagi membuat Rudi menatapnya lebih dalam. Dewi menghela napas panjang, lalu mulai bercerita tentang tunangan lamanya yang pergi saat tahu penyakitnya tidak seindah yang dibayangkan. Tentang teman-teman yang menjauh, tentang keluarga yang tanpa sadar memperlakukannya seperti barang pecah belah. "Aku mulai pakai kursi roda, bukan karena tidak bisa berjalan, tapi karena dunia terasa lebih jujur saat aku duduk di sana," ucap Dewi dengan suara gemetar. "Orang yang bertahan, itulah yang aku percaya." Rudi terdiam lama. Ia mengingat setiap tatapan kasihan yang ia lihat diarahkan pada Dewi. Setiap amarah yang muncul sebagai pertahanan diri. Perlahan, potongan-potongan itu mulai membentuk gambaran yang utuh. "Kamu salah," kata Rudi akhirnya. Suaranya pelan namun tegas. "Tapi aku bisa mengerti kenapa kamu melakukannya." Air mata Dewi jatuh lagi. "Aku siap kalau kamu membenciku." Rudi menggeleng. "Saya kecewa, tapi membenci tidak akan menyembuhkan siapapun." Kalimat itu membuat Dewi terisak. Ia menutup wajahnya dengan tangan. Untuk pertama kalinya, ia menangis di hadapan seseorang tanpa rasa takut ditinggalkan. Hari itu, rahasia itu tidak hanya berhenti di rumah kecil mereka. Ibunya Dewi datang tanpa pemberitahuan. Begitu melihat Dewi berdiri menyambut di depan pintu, wajahnya pucat seketika. "Kamu berdiri," suaranya bergetar. Dewi menunduk. "Aku bisa berjalan, Bu. Tidak sempurna, tapi bisa." Ibunya melangkah mundur satu langkah. Wajahnya campur aduk antara lega dan marah. "Jadi selama ini kamu..." "Aku tidak berniat menipu," potong Dewi. "Aku hanya ingin tahu siapa yang tulus." Ibunya menatap Rudi dengan mata berkaca-kaca. "Kamu tahu?" Rudi mengangguk. "Saya baru tahu semalam." Ibunya menutup mulutnya, lalu duduk perlahan. Tangisnya pecah. "Kamu membuat kami terlihat kejam." "Kalian tidak kejam," ucap Dewi lirih. "Kalian hanya tidak pernah bertanya apa yang aku butuhkan." Ayah Dewi menyusul datang sore itu. Reaksinya lebih keras. Ia menatap Dewi dengan wajah merah. Suaranya bergetar menahan amarah. "Kamu mempermainkan semua orang," bentaknya. Dewi berdiri tegak meski kakinya gemetar. "Aku mempermainkan kebohongan yang orang ciptakan tentang aku." Ayahnya terdiam. Ia menatap Rudi lama. Ada rasa malu yang tak bisa ia sembunyikan. Lelaki yang ia hina justru menjadi satu-satunya yang berdiri di sisi Dewi tanpa syarat. "Kenapa kamu tidak pergi?" tanya ayah Dewi kepada Rudi dengan suara rendah. Rudi menjawab tanpa ragu. "Karena saya menikah dengan Dewi, bukan dengan kursi rodanya." Kalimat itu membuat ruangan sunyi. Ibunya terisak lebih keras. Ayahnya memejamkan mata, menunduk. Untuk pertama kalinya, harga diri mereka runtuh di hadapan kejujuran sederhana. Dewi merasakan sesuatu yang hangat di dadanya. Bukan karena rahasianya terbongkar, tetapi karena akhirnya ia tidak sendirian menanggungnya. Kursi roda itu kini hanya benda, bukan identitasnya. Di luar rumah kecil itu, dunia mungkin masih berbisik. Namun di dalamnya,
sebuah kebenaran telah berdiri tegak, sama seperti Dewi yang perlahan belajar, berdiri di atas kakinya sendiri. Hujan turun sore itu tanpa aba-aba. Rintiknya kecil, namun cukup untuk membuat udara di sekitar rumah kecil mereka terasa lebih dingin. Dewi berdiri di dekat jendela, memandangi tetes air yang mengalir pelan di kaca. Tangannya menyentuh kusen, menahan tubuhnya agar tetap seimbang. Setiap langkah dan setiap berdiri masih terasa asing. Namun hari ini ia tidak ingin kembali ke kursi roda. Rudy duduk di ruang depan, memperbaiki sandal dengan benang dan jarum seadanya. Ia melirik Dewi sesekali, bukan untuk mengawasi, melainkan memastikan ia baik-baik saja. Ada jarak yang masih terasa di antara mereka, bukan karena marah, tetapi karena keduanya sama-sama sedang belajar, berdiri di atas kejujuran yang baru. Dewi menarik napas panjang. Rudy menoleh. Iya, aku ingin bicara, ucap Dewi, suaranya pelan namun mantap. Rudy meletakkan sandalnya, lalu berdiri. Ia mendekat tanpa tergesa, menjaga jarak yang cukup agar Dewi tidak merasa tertekan. Mereka duduk berhadapan di kursi kecil, diiringi suara hujan yang menenangkan. Aku tidak marah lagi, kata Dewi tiba-tiba. Kalimat itu keluar begitu saja, membuatnya sendiri terkejut. Aku baru sadar, selama ini amarahku hanya cara untuk menutup rasa takut. Rudy mengangguk. Takut itu manusiawi. Dewi menunduk. Aku takut ditinggalkan, takut dinilai tidak berguna, takut hidupku selalu diukur dari apa yang kurang dariku. Air mata mulai menggenang di matanya, namun kali ini tidak ada ledakan emosi. Tangisnya jatuh perlahan, tanpa amarah, tanpa teriakan. Hanya isak yang jujur. Aku lelah, lanjut Dewi. Lelah berpura-pura kuat, lelah berpura-pura sakit agar orang berhenti berharap terlalu banyak, dan lelah berpura-pura tidak butuh siapapun. Rudy mendengarkan tanpa menyela. Tangannya terkepal di atas lutut, menahan dorongan untuk memeluk, karena ia tahu tidak semua luka perlu disentuh untuk disembuhkan. Aku salah padamu, ucap Dewi lagi. Aku mengujimu dengan cara yang tidak adil. Rudy menarik napas. Saya juga punya salah. Saya terlalu diam. Saya pikir diam bisa menyelesaikan segalanya. Dewi mengangkat wajahnya. Kamu marah? Rudy menggeleng pelan. Saya kecewa, tapi saya tidak ingin menjadikan itu senjata. Jawaban itu membuat tangis Dewi pecah lebih keras. Ia menutup wajahnya dengan kedua tangan, bahunya bergetar. Rudy berdiri, mendekat satu langkah, lalu berhenti. Ia menunggu, memberi ruang agar Dewi menangis sepuasnya. Beberapa menit berlalu, hujan di luar semakin deras. Dewi menurunkan tangannya, matanya merah namun lebih jernih. Aku ingin mencoba jujur sepenuhnya, kata Dewi. Kalau aku jatuh nanti, aku ingin jatuh sebagai diriku sendiri. Rudy tersenyum tipis. Kita jatuh sama-sama. Kata kita membuat Dewi terdiam. Ia menatap Rudy lama, seolah memastikan bahwa itu bukan sekadar kata yang diucapkan karena kasihan. Yang ia lihat hanyalah ketulusan yang tidak dibuat-buat. Sore itu, Dewi mencoba berjalan lebih jauh di dalam rumah. Langkahnya pelan, kakinya gemetar, namun wajahnya tidak lagi tegang. Rudy berdiri di samping, siap menopang jika perlu, namun tidak menyentuh kecuali diminta. Berhenti sebentar, kata Dewi sambil tersenyum kecil. Aku capek. Tidak apa-apa, jawab Rudy. Capek itu tanda kamu bergerak. Malam datang dengan tenang. Dewi duduk di ruang depan, bukan di kursi roda, melainkan di sofa kecil. Kursi roda kini berada di sudut. Tidak disembunyikan, tidak pula dibenci. Hanya alat yang suatu hari mungkin masih ia butuhkan, namun tidak lagi mendefinisikan siapa dirinya. Rudy menyiapkan makan malam sederhana, nasi hangat dan sayur bening. Mereka makan dalam diam yang nyaman. Tidak ada canggung berlebihan, tidak ada tuntutan. Aku ingin belajar hidup sederhana, ucap Dewi pelan di sela makan. Bukan karena aku harus, tapi karena aku ingin. Rudy mengangguk. Sederhana itu bukan tentang sedikit atau banyak,
tapi tentang cukup. Dewi tersenyum. Senyum yang berbeda dari sebelumnya. Tidak getir, tidak sinis. Senyum yang lahir dari penerimaan. Malam itu, Dewi berbaring lebih awal. Rudi mematikan lampu dan menutup pintu kamar pelan. Sebelum pergi, ia menoleh. Dewi menatapnya. "Terima kasih," ucap Dewi lirih. "Untuk apa? Untuk tidak pergi." Rudi tersenyum kecil. "Saya masih di sini." Malam itu, Dewi tidur dengan napas yang lebih tenang. Tangisnya telah membersihkan amarah yang lama mengendap. Di dalam dirinya, ada ruang baru yang terbuka. Ruang untuk menerima dirinya sendiri. Dan perlahan, ruang untuk menerima Rudi bukan sebagai penyelamat, melainkan sebagai teman seperjalanan. Di luar, hujan mereda. Udara terasa lebih ringan. Dan di rumah kecil itu, sebuah hati yang lama terkunci mulai belajar percaya. Bukan pada kekuatan palsu, melainkan pada kejujuran yang rapuh namun nyata. Pagi itu rumah kecil Rudi dan Dewi terasa lebih ramai dari biasanya. Bukan oleh suara tawa atau obrolan hangat, melainkan oleh kehadiran orang-orang yang membawa beban rasa bersalah masing-masing. Mobil keluarga Dewi terparkir di depan rumah sederhana itu. Kontras dengan dinding kusam dan halaman kecil yang hanya ditumbuhi beberapa pot bunga. Dewi berdiri di ambang pintu. Ia tidak duduk di kursi roda. Kakinya masih terasa nyeri, namun ia memaksa dirinya berdiri tegak. Bukan untuk pamer kekuatan, melainkan untuk menunjukkan bahwa ia tidak lagi bersembunyi. Tangannya sedikit gemetar, namun wajahnya tenang. Ibunya turun dari mobil lebih dulu. Langkahnya ragu, matanya memerah. Saat melihat Dewi berdiri, ia terhenti beberapa langkah dari pintu. Ada rasa lega yang bercampur malu, membuat dadanya terasa sesak. "Kamu," suara ibunya bergetar. "Kamu benar-benar bisa berdiri." Dewi mengangguk pelan. Tidak sempurna, tapi cukup untuk berjalan perlahan. Ibunya mendekat, lalu berhenti lagi. Tangannya terangkat, ingin menyentuh, namun ragu. "Kenapa kamu tidak bilang sejak awal?" Dewi menarik napas panjang. "Karena setiap kali aku mencoba jujur, yang kudengar hanya ketakutan dan larangan. Aku lelah." Ibunya menutup mulutnya, air mata jatuh tanpa suara. Ia baru menyadari, selama ini ia lebih sibuk melindungi nama keluarga daripada memahami luka anaknya sendiri. Ayah Dewi turun menyusul. Wajahnya lebih keras, namun sorot matanya tidak lagi setajam dulu. Ia menatap Dewi lama, lalu melirik Rudi yang berdiri sedikit di belakang, menjaga jarak dengan sikap sopan. "Kamu memilih berdiri di sini," kata ayah Dewi akhirnya. "Di rumah kecil ini." Dewi menatap ayahnya tanpa gentar. "Aku memilih jujur di sini." Ayahnya menghela napas berat. "Kamu tahu berapa banyak orang yang menertawakan keluarga kita karena ini?" Dewi tersenyum tipis, bukan mengejek. "Aku tahu, dan untuk pertama kalinya aku tidak peduli." Kalimat itu membuat ayahnya terdiam. Selama ini, ia mengenal Dewi sebagai anak yang keras kepala karena sakit. Kini ia melihat keteguhan yang lahir dari penerimaan, sesuatu yang tidak pernah ia ajarkan. Rudi melangkah sedikit ke depan. "Pak, Bu, silakan masuk." Undangan itu sederhana, tanpa nada menantang. Namun justru itu yang membuat suasana semakin canggung. Mereka masuk ke ruang depan yang sempit. Sofa kecil, meja kayu, dan dinding polos menyambut dengan kejujuran yang tidak bisa disembunyikan. Ibunya duduk perlahan. Rumah ini suaranya lirih. Kecil sekali. Rudi tersenyum sopan. "Iya Bu, tapi cukup." Kata cukup terasa seperti tamparan halus. Selama ini keluarga Dewi hidup dengan lebih dari cukup, namun selalu merasa kurang. Ayah Dewi menatap Rudi. "Kamu tahu anak saya berbohong." Rudi mengangguk. "Saya tahu sekarang, dan kamu tetap di sini." Rudi menatap Dewi sekilas, lalu kembali ke ayahnya. Karena kebohongan itu lahir dari ketakutan, bukan dari niat jahat. Kalimat itu membuat Ibu Dewi menangis terseduh. Ia menunduk, bahunya bergetar. "Kami membuatmu takut," ucapnya pada Dewi. "Kami pikir kami melindungimu,
Dewi mendekat, lalu berlutut perlahan di depan ibunya. Gerakan itu membuat semua orang terkejut. Kakinya bergetar, namun ia bertahan. Ibu melindungiku dengan cara ibu tahu, ucap Dewi lembut. Tapi aku butuh dipercaya. Ibunya memeluk Dewi erat, menangis tanpa menahan diri. Untuk pertama kalinya, pelukan itu tidak terasa mengekang. Ayah Dewi berdiri kaku, menatap adegan itu dengan mata berkaca-kaca. Ia ingin ikut memeluk, namun gengsi menahannya. Rudi berdiri di samping, tidak ikut campur. Ia tahu, momen ini bukan tentang dirinya, melainkan tentang luka lama yang akhirnya dibuka. Beberapa saat kemudian, ayah Dewi berbicara dengan suara lebih rendah. Kami salah menilaimu, Rudi. Rudi terkejut. Ia menunduk. Saya tidak menyimpan dendam, Pak. Ayah Dewi mengangguk pelan. Kami terlalu sibuk melihat apa yang kamu tidak punya. Ibunya menambahkan dengan suara gemetar. Kamu melihat Dewi sebagai manusia, bukan sebagai masalah. Kalimat itu membuat Rudi menarik napas panjang. Saya hanya melakukan apa yang seharusnya. Kunjungan itu berakhir tanpa perayaan. Tidak ada permintaan agar Dewi kembali ke rumah besar. Tidak ada janji perubahan yang berlebihan. Hanya penyesalan yang akhirnya diucapkan, meski terasa terlambat. Saat mobil keluarga Dewi pergi, Dewi berdiri lama di teras. Rudi berdiri di sampingnya. Kamu kuat, ucap Rudi pelan. Dewi menggeleng. Aku belajar kuat karena tidak ingin terus diselamatkan. Rudi tersenyum tipis. Ia menyadari, wanita di sampingnya bukan lagi sosok yang dipenuhi amarah dan ketakutan. Ia adalah Dewi yang memilih berdiri, meski dengan langkah yang masih goyah. Di kejauhan, keluarga Dewi duduk di dalam mobil dengan pikiran masing-masing. Penyesalan itu nyata, namun mereka juga tahu beberapa luka tidak bisa disembuhkan hanya dengan kata maaf. Di rumah kecil itu, Dewi menutup pintu perlahan. Ia menatap kursi roda di sudut ruangan, lalu menatap Rudi. Suatu hari, mungkin aku masih membutuhkannya, ucap Dewi. Rudi mengangguk, dan itu tidak apa-apa. Kalimat itu sederhana, namun mengandung penerimaan yang selama ini Dewi cari. Penyesalan keluarga mungkin datang terlambat. Namun bagi Dewi, kejujuran yang ia pilih hari ini sudah cukup untuk melangkah ke depan. Meski jalannya masih panjang dan tidak selalu mudah. Hari-hari setelah kepergian keluarga Dewi berjalan pelan, namun terasa lebih nyata. Rumah kecil itu tidak berubah secara fisik. Dindingnya tetap polos, atapnya masih berbunyi saat hujan turun, dan halaman depannya tetap sempit. Namun suasananya berbeda. Ada ketenangan yang tidak datang dari kemewahan, melainkan dari kejujuran yang akhirnya berdiam di dalamnya. Setiap pagi, Rudi bangun lebih awal. Ia membersihkan bengkel kecil di samping rumah, menata alat-alatnya dengan rapi. Tangannya bergerak cekatan, namun kini hatinya terasa lebih ringan. Ia tidak lagi bekerja hanya untuk menyambung hidup, tetapi juga untuk menjaga rumah yang mulai ia anggap sebagai tempat pulang yang sesungguhnya. Dewi sering berdiri di ambang pintu, memperhatikan Rudi bekerja. Kadang ia duduk jika kakinya terasa nyeri, kadang ia berani berjalan pelan hingga ke teras. Kursi roda tidak lagi ia sembunyikan, tetapi juga tidak selalu ia gunakan. Ia belajar menerima bahwa kekuatan tidak selalu berarti mampu berdiri lama, melainkan mampu jujur pada batas diri sendiri. Aku mau ikut ke bengkel hari ini, ucap Dewi suatu pagi. Rudi menoleh, sedikit terkejut. Kalau capek, jangan dipaksakan. Dewi tersenyum kecil. Aku ingin belajar, bukan memaksakan. Di bengkel kecil itu, Dewi duduk di kursi kayu sambil memperhatikan Rudi memperbaiki motor. Bau oli masih asing baginya, namun ia tidak mengeluh. Ia justru merasa hidupnya mulai menyentuh tanah, tidak lagi melayang di dunia yang penuh aturan dan kepura-puraan. Beberapa pelanggan menatap Dewi dengan rasa ingin tahu. Ada yang berbisik, ada yang sekadar melirik. Dewi menarik napas, lalu tersenyum sopan. Ia tidak lagi marah. Ia tidak lagi merasa perlu menjelaskan. Saat siang datang, Rudi menutup bengkel lebih awal. Mereka makan siang sederhana di rumah. Nasi hangat,
sayur, dan sambal. Dewi mengaduk nasi perlahan, lalu menatap Rudi. "Kalau suatu hari aku kambuh dan tidak bisa berjalan sama sekali," ucap Dewi pelan, "kamu akan menyesal." Rudi berhenti makan. Ia menatap Dewi dengan serius. "Saya menikah bukan dengan kemampuan berjalanmu." Dewi menunduk. Dadanya terasa hangat. "Aku masih takut." "Takut itu wajar," jawab Rudi. "Yang penting kita tidak berbohong pada rasa takut itu." Sore hari sering mereka isi dengan duduk di teras. Dewi membaca buku, Rudi membersihkan alat. Kadang mereka tidak bicara sama sekali, namun keheningan itu tidak lagi menakutkan. Doa-doa panjang sering Rudi ucapkan diam-diam setiap malam, bukan untuk kekayaan atau kesembuhan total, melainkan untuk keteguhan hati. Suatu malam, listrik padam. Rumah kecil itu gelap. Rudi menyalakan lilin dan meletakkannya di tengah ruangan. Cahaya kecil itu membuat bayangan mereka menari di dinding. Dewi tersenyum. "Dulu, gelap seperti ini membuatku panik. Sekarang aku tahu tidak semua gelap itu berbahaya." Rudi tersenyum tipis. Ia menyadari perubahan Dewi tidak datang secara dramatis, melainkan lewat langkah-langkah kecil yang jujur. Malam itu, mereka duduk berdampingan. Tidak ada pembicaraan besar tentang masa depan. Tidak ada janji muluk. Hanya doa yang diucapkan pelan oleh Rudi sebelum tidur, meminta agar mereka dijauhkan dari kesombongan dan diberi kekuatan menerima apapun yang akan datang. Dewi mendengarnya dengan mata terpejam. Air mata menetes tanpa ia sadari. Bukan karena sedih, melainkan karena ia akhirnya merasa aman tanpa harus berpura-pura kuat. Di luar, angin berhembus pelan. Rumah kecil itu tetap sederhana, tetap jauh dari kemewahan yang pernah Dewi miliki. Namun di dalamnya, ada dua hati yang sedang belajar tumbuh. Bukan untuk mengesankan siapapun, melainkan untuk bertahan bersama. Dan tanpa mereka sadari, justru di tempat yang paling sederhana itulah, doa-doa panjang mulai menemukan jalannya. Pagi itu, matahari terbit lebih lembut dari biasanya. Cahaya keemasan masuk melalui celah jendela rumah kecil itu, menyentuh lantai semen yang dingin dan dinding polos, yang telah menjadi saksi banyak luka. Dewi terbangun dengan napas yang tenang. Tubuhnya masih terasa nyeri, namun hatinya tidak lagi sesak. Ia duduk perlahan di tepi ranjang. Kursi roda masih ada di sudut kamar, tidak tersingkir, tidak pula ia dekati. Dewi menatapnya sebentar, lalu berdiri dengan langkah yang ia atur sendiri. Tidak tergesa, tidak memaksa. Setiap langkah adalah pilihan, bukan pembuktian. Di dapur, Rudi sudah bangun. Ia menyiapkan air panas dan membersihkan lantai dengan sapu tua. Gerakannya sederhana, rutinitas yang mungkin terlihat biasa bagi orang lain, namun bagi Dewi, semua itu terasa berbeda. Tidak ada nada mengeluh, tidak ada wajah terpaksa. Rudi melakukan semuanya dengan kesadaran penuh, seolah hidup sederhana ini bukan hukuman, melainkan keputusan. Dewi berjalan ke pintu dapur. Rudi menoleh dan menghentikan gerakannya. "Kakimu?" tanya Rudi pelan. "Masih sakit," jawab Dewi jujur. "Tapi aku ingin berdiri." Rudi mengangguk. Ia tidak mendekat, tidak memegangi. Ia hanya berdiri di tempatnya, memberi ruang yang sama seperti sejak awal. Dewi tersenyum kecil. Ia menyadari penghormatan itu jauh lebih berharga daripada bantuan yang dipaksakan. Mereka sarapan sederhana. Nasi hangat dan telur dadar. Tidak ada percakapan berat. Hanya sesekali saling menatap, lalu kembali menikmati keheningan yang tidak lagi canggung. Setelah makan, Dewi duduk di teras. Angin pagi menyentuh wajahnya. Ia memejamkan mata, mengingat kembali hari ketika ia pertama kali bertemu Rudi. Wajah montir desa yang ia hina. Tantangan 100 juta yang ia ucapkan dengan penuh amarah. Kursi roda yang ia jadikan tameng. Semua itu kini terasa jauh, seperti hidup orang lain. Rudi duduk di sampingnya, menjaga jarak yang sopan. "Kamu menyesal?" tanyanya akhirnya. Dewi menggeleng pelan. "Aku menyesal menghina, tapi aku tidak menyesal memilih jujur."
Rudi mengangguk. Saya juga. Dewi menoleh. Menyesal apa? Menyesal pernah merasa kecil karena penghinaan, jawab Rudi tenang. Sekarang saya tahu, nilai saya tidak ditentukan oleh siapa yang meremehkan. Kalimat itu membuat Dewi menunduk. Dadanya terasa hangat. Ia menyadari, penghinaan yang ia lontarkan dulu tidak hanya melukai Rudi, tetapi juga membuka jalan bagi mereka berdua untuk mengenal diri masing-masing dengan lebih jujur. Beberapa tetangga melintas dan menyapa. Ada yang masih memandang dengan heran, ada yang tersenyum ramah. Dewi membalas sapaan dengan senyum tenang. Ia tidak lagi berusaha menjelaskan masa lalunya. Ia tidak lagi merasa perlu membuktikan apapun. Siang hari, Dewi membantu Rudi merapikan bengkel. Ia duduk saat kakinya lelah, berdiri lagi saat ia mampu. Rudi tidak pernah menegur, tidak pula melarang. Ia membiarkan Dewi menentukan batasnya sendiri. Sore menjelang, Dewi berdiri di depan bengkel, memandangi matahari yang mulai turun. Dulu aku pikir cinta itu harus datang dengan kekaguman, ucap Dewi pelan. Sekarang aku tahu, cinta bisa lahir dari rasa dihormati. Rudi menatap ke arah matahari, dan dari kesabaran. Malam turun dengan sunyi. Lampu rumah kecil itu menyala. Dewi kembali ke kamar, duduk di tepi ranjang. Rudi berdiri di pintu, ragu melangkah. Kamu bisa masuk, kata Dewi. Rudi melangkah perlahan. Mereka duduk berhadapan. Jarak masih terjaga. Tidak ada tuntutan. Tidak ada kewajiban yang dipaksakan oleh status. Aku tidak tahu apakah aku akan sembuh sepenuhnya, ucap Dewi jujur. Aku juga tidak tahu apakah aku akan selalu kuat. Rudi mengangguk. Saya juga tidak tahu apakah saya akan selalu cukup. Dewi tersenyum kecil. Mungkin cukup itu tidak harus sempurna. Rudi menatap Dewi lama. Untuk pertama kalinya sejak mereka menikah, ia menyentuh tangan Dewi dengan perlahan. Tidak menggenggam erat, tidak menarik. Hanya sentuhan yang meminta izin. Dewi tidak menarik tangannya. Ia membalas dengan genggaman ringan. Air mata mengalir di pipinya, namun kali ini bukan karena sakit atau ketakutan. Di luar, malam berjalan seperti biasa. Tidak ada kejadian besar, tidak ada keajaiban instan. Namun di dalam rumah kecil itu, dua orang yang pernah saling terikat oleh penghinaan kini mulai terhubung oleh kejujuran dan penerimaan. Cinta itu tidak lahir dari janji manis atau kondisi sempurna. Ia tumbuh dari luka yang diakui, dari rasa hormat yang tidak diminta, dan dari pilihan untuk tetap tinggal saat pergi terasa lebih mudah. Dan di bawah langit malam yang tenang, Rudi dan Dewi duduk berdampingan, menyadari bahwa perjalanan mereka tidak dimulai dari cinta, tetapi dari keberanian untuk tidak lagi bersembunyi dari diri sendiri. Sahabat semuanya, itulah akhir dari cerita kita hari ini. Semoga kisah tadi bisa menjadi pelajaran hidup yang berarti untuk kita semua. Sebelum video ini ditutup, kalau sahabat suka dengan cerita seperti ini, jangan lupa klik tombol suka, bagikan ke teman-teman, dan pastikan sudah subscribe channel Deretan Hikmah, supaya sahabat tidak ketinggalan cerita-cerita menarik dan penuh makna lainnya. Terima kasih banyak atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.